Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom, di pagi yang indah ini kita bersama-sama dengan keluarga beribadah bersama secara online. Karena itu kita siapkan hati kita untuk kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan ketika kami tidur, dan Kau memberkati kami ketika kami bangun dengan kesegaran, dengan kekuatan. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau campur tangan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, ini semua boleh berlalu, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian bukan dengan kekuatan. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami bisa melewati ini semua. Tapi karena Tuhan ada di pihak kami, siapa yang akan menjadi lawan kami? Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Di saat ada dunia yang seperti ini Tuhan, kami tahu sumber kekuatan kami hanya Engkau saja. Mari kita sama-sama
Terima kasih Tuhan. Luar biasa kalau pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, menikmati kasih anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Di hari yang indah kami hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu dapat kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah, berdoa bersama. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kami semua mengambil bagian dalam persekutuan ibadah yang indah di dalam Engkau. Walaupun kami sekarang ini diperhadapkan dengan situasi PSBB, di mana kami umat-Mu dengan beserta seluruhnya tidak dapat beribadah secara langsung, namun Engkau hadir dimanapun umat-Mu berada dan hamba-Mu ada saat ini. Dan kehadiran-Mu kami rasakan, kehadiran-Mu kami nyatakan Tuhan dalam ibadah saat ini. Kami percaya Engkau menyucikan, menguduskan, memelihara hati kami, bekerja di tengah ibadah kami saat ini Tuhan. Sukacita, kegirangan daripada-Mu tidak akan dapat diambil oleh siapapun, karena Engkau yang memberikan dan mencurahkannya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami memulaikan ibadah kami. Engkau yang menyucikan, menguduskan kami semua. Semua umat-umat-Mu yang Kau izinkan mengambil bagian tugas pelayanan saat ini ya Bapa. Baik pemimpin pujian, tim musik Tuhan, maupun yang mengambil bagian dalam rekaman ini. Tuhan menyertai memberkati teristimewa hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Urapan kuasa-Mu bekerja. Dan kami tetap berdoa sehati dengan percaya bahwa kuasa kegelapan tidak dapat merampas sukacita kegirangan daripada-Mu. Oleh karena itu kami patahkan, hancurkan segala kuasa setan, roh kegelapan yang mau coba-coba mengambil keuntungan di tengah ibadah yang seperti ini. Kami patahkan, hancurkan dalam nama-Nya. Tinggalkan setiap kehidupan umat Tuhan, dan biarlah sukacita-Mu memenuhi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Hati kami tetap berada dalam kerinduan, memuji, menyembah, mengucap syukur, membawa korban yang menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari kita ucapkan salam Pantekosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya, kita masih masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan pulihkan. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami
Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Amin.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan daripadamu. Dan kami boleh memuji dan membesarkan nama daripada Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami akan buka hati kami masing-masing. Baik yang ada di rumah maupun yang ada hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu di tempat ini. Boleh menerima berkat, kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapak Gembala yang akan melayani pada saat ini Tuhan. Urapi dan kami percaya kami semua terima berkat kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami akan serahkan Tuhan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh kembali mengambil bagian di tengah ibadah kita. Saat ini waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesukaran demi kesukaran yang kita hadapi di tengah-tengah COVID-19 ini, saya percaya tidak akan membuat saudara lemah, tidak membuat saudara kehilangan kegirangan dan sukacita dari Tuhan. Tetapi kalau hari-hari ini mungkin saudara merasa kehilangan sukacita, pagi hari ini kebenaran firman Allah saya memberikan judul, Kutemukan Sukacita yang Hilang. Biarlah saudara menemukan sukacita yang hilang itu, dan saudara boleh kembali dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 lebih dahulu. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, kalau saudara perhatikan dan baca baik-baik, maka Tuhan memberikan kepada kita 3 perumpamaan yang berbicara tentang sukacita yang hilang. Perumpamaan yang pertama adalah tentang, saudaraku yang terkasih, seorang gembala yang kehilangan 1 ekor dombanya. Dan dikatakan di sana, gembala itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang itu di padang gurun. Dan ia mencari yang 1 ekor yang hilang. Dan bila ia menemukannya, ia menggendong itu di atas bahunya. Dan membawa domba-domba yang lain itu kembali ke ladangnya, ke tempatnya. Dan ia akan memanggil, dikatakan, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya. Dan berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Dan saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang kedua adalah tentang seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Namun kemudian dikatakan ia kehilangan 1 dirham di antaranya. Tetapi walaupun ia memiliki 9 dirham yang masih ada, wanita ini pas dikatakan dia akan menyalakan pelita, menyapu seisi rumahnya, mencarinya dengan cermat. Dan dikatakan di sana ia berusaha sampai ia menemukan dirham yang hilang.
Dan ayat 9 katakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dan sekali lagi Tuhan menyatakan demikian. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan perumpamaan bagaimana ada seorang yang memiliki 2 orang anak. Seorang bapa memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama dan yang kedua. Anak yang bungsunya ini memohon kepada ayahnya bagian warisannya. Mendesak sedemikian rupa sampai ayahnya memberikan warisan itu. Dan dikatakan kemudian ia pergi meninggalkan kotanya, pergi ke tempat yang jauh, di negeri yang jauh, di mana ayahnya tidak dapat mengontrol, tidak dapat berbuat apapun yang diperbuat oleh anak itu. Dan Alkitab menceritakan, menyatakan Yesus di sana berbicara, anak itu menjual segalanya, berpesta pora, melakukan segala sesuatu yang diinginkan hatinya. Namun dikatakan terjadilah bala kelaparan yang hebat. Sementara dia sudah jatuh miskin. Dan ia mulai bekerja, berusaha mencari pekerjaan, tidak dapat. Untuk mendapatkan makanan, tidak ada orang yang memberikan. Padahal ia telah berfoya-foya. Ia memberikan kepada orang-orang sangat murah hati, seluruh hartanya dibagikan. Pesta pora bersama dengan temannya. Namun teman-temannya tidak menolong dia. Dan saat itulah dia teringat dia harus bekerja untuk supaya dia dapat makan. Maka apa yang terjadi? Ia bekerja di peternakan babi. Karena hanya tempat itulah di mana ia diterima sebagai pekerja untuk mendapatkan makanan. Dan karena sangat laparnya dikatakan, anak bungsu ini tidak dapat menahan lagi. Ia mau makan, yang ada hanya makanan untuk babi-babi. Dan saat dia mencoba untuk memakan makanan itu, pengawas menendang dan berkata, ini bukan untuk kamu, ini adalah untuk babi. Betapa hatinya terluka, betapa hatinya sangat berduka. Karena di rumah ayahnya, ia melihat pegawai-pegawainya, pegawai dari ayahnya, hamba-hamba ayahnya tidak pernah kekurangan. Selalu dalam kecukupan dan tidak seperti dia. Maka ia menyadari ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Dan ia berkata, aku telah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Maka ini yang aku lakukan. Aku akan pergi, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Jangan akui saya sebagai anak. Biarlah saya menjadi hamba-Mu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memberikan perumpamaan itu. Ketika dilihatnya dari jauh, anaknya yang hilang itu kembali mendapatkan dia. Apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Ayah itu berlari dengan sungguh. Lalu ia memeluk anak ini. Walaupun anak ini berkata, Bapak jangan peluk saya. Saya bau, saya sudah sekian hari tidak mandi, tidak makan. Tetapi ayah itu tetap memeluknya dan berkata, engkau anakku. Dan ia segera memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk membuatkan suatu pesta yang besar. Mengundang tetangga kiri kanan sahabatnya. Karena ia mendapati anak yang hilang telah kembali. Dan saudaraku yang terkasih, ketika anaknya yang sulung ini tahu, melihat bahwa bapaknya memberikan pesta yang besar bagi adiknya, maka anak yang pertama ini marah. Ia tidak mau masuk. Ia berdiri di luar.
Dan ia berbicara kepada bapaknya demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memporoskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi saudara, dari 3 perumpamaan ini Tuhan menyatakan setiap orang harus menyadari arti dari kehilangan sukacita. Yang kedua, setiap orang harus berusaha menemukan sukacita yang hilang. 2 bagian ini yang ingin saya sampaikan, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, bagian yang pertama adalah setiap orang harus mengerti, memahami, menyadari arti dari kehilangan sukacita. Dan yang kedua, saudara berusaha untuk menemukan sukacitamu yang hilang. Haleluya, haleluya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Allah. Saudaraku yang terkasih, di dalam Lukas pasal 15 yang menjadi latar belakang kenapa Tuhan memberikan 3 perumpamaan ini adalah karena ada persungutan dari orang Farisi, ahli Taurat, yang menggerutu dan bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saya tidak tahu apakah saudara menyadari, memahami arti kehilangan sukacita. Apakah saudara menyadari bahwa saudara kehilangan sukacita? Apakah saudara menyadari bahwa saudara sudah memahami atau belum memahami arti dari kehilangan sukacita? Hari ini ada 2 bagian. Yang pertama ingin saya sampaikan tentang menyadari kehilangan sukacita. Menyadari arti kehilangan sukacita ada 2. Saudaraku yang terkasih, yang pertama, dosa mengakibatkan kesukaran, penderitaan, kesakitan, dan itu mengakibatkan manusia kehilangan sukacita dan kegembiraan hidup. Haleluya. Umat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus yang beribadah di rumah masing-masing. Dosa mengakibatkan kesukaran, penderitaan, kesakitan, dan mengakibatkan manusia kehilangan sukacita dan kegembiraan hidup. Alkitab menyatakan bahwa wabah penyakit sampar itu terjadi karena dosa. Dan kalau saya menyinggung ini, bukan dalam arti sedang memperdebatkan bahwa virus COVID ini dosa siapa. Tetapi wabah virus COVID-19 ini, saudara, membuat semua orang di dunia, termasuk di Indonesia, banyak yang kehilangan sukacita dan kegembiraan hidup. Saudara dan saya tidak bisa bebas datang ke rumah Tuhan. Walaupun kita sangat rindu dan ingin di rumah Tuhan menyanyi, memuji Tuhan, bergembira.
Namun keadaan tidak bisa membuat kita datang ke rumah Tuhan. Mengapa? Karena beberapa fakta menyatakan dengan jelas perkumpulan orang yang banyak itu menjadi penyebaran virus COVID-19. Beberapa peristiwa di Jakarta, beberapa peristiwa di berbagai tempat lain dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudara, justru menjadi klaster penyebaran virus COVID yang begitu marak. Maka kita mengambil bagian untuk virus itu dihentikan penyebarannya dengan beribadah di rumah melalui streaming. Dan hari ini kita mengambil bagian dalam recording, rekaman. Saudaraku yang terkasih, bagian ini sekali lagi saya tidak berbicara bahwa virus COVID ini dosa siapa, salah siapa, siapa dalangnya, tidak. Tetapi firman Allah, Alkitab menyatakan bahwa wabah penyakit sampar terjadi karena dosa. Dan sekali lagi kita tidak mencari dosa siapa, salah siapa. Alkitab menceritakan di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 9 sampai 17. Raja Daud berbuat dosa ketika ia menghitung tentara-tentara yang dapat berperang bersama dengan dia. Satu bilangan yang jumlah yang begitu besar. Walaupun Tuhan sudah memperingatkan Daud, jangan sekali-kali ia menghitung tentaranya. Sebab kemenangan yang besar ditentukan bukan dari banyaknya tentara, melainkan tangan Tuhan yang menyertai dia. Dan Daud tahu sepanjang umur hidupnya dalam peperangan, kemenangan demi kemenangan diraih karena tangan penyertaan Tuhan, bukan karena pasukan yang banyak. Namun ketika Daud telah memerintah dan menjadi raja dan keamanan terjadi, ia berpikir bahwa untuk memperkuat kerajaannya, ia membutuhkan tentara yang besar yang dapat dibagi-bagi untuk mengatur dan menjaga keamanan di berbagai tempat-tempat yang rawan. Maka oleh karena itu, ia berpikir satu-satunya jalan adalah ia harus menghitung tentaranya. Dan ketika Panglima Yoab menceritakan seluruh tentara yang sudah didata, apa yang katakan terjadi? Terjadilah bala sampar yang hebat. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, di sana dinyatakan begitu jelas bahwa saudaraku yang terkasih, bukan sedikit, tetapi banyak orang meninggal. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dan dari Dan sampai Beersheba jumlahnya 70.000 orang. Wah, dahsyat sekali saudara. Hanya dalam hitungan jam, satu hari dari waktu yang telah ditetapkan Tuhan, 70.000 orang rebah mati karena penyakit sampar. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika berita kematian begitu besar terjadi di Italia dan di Spanyol, 600 orang, 700 orang meninggal dalam satu hari. Saudaraku yang terkasih, petugas-petugas mengalami kesulitan bagaimana menguburkan mereka. Bayangkan ini, 70.000 dalam satu hari.
Dan itu karena Daud berbuat dosa. Haleluya. Contoh yang kedua di dalam Alkitab adalah seorang yang bernama Sanherib, Raja Asyur. Di dalam Yesaya pasal yang ke-87. Yesaya pasal 37 maksud saya. Di dalam Yesaya pasal 37, saudaraku yang terkasih, Sanherib, Raja Asyur meninggikan diri di rumah Tuhan, di tempat di mana ia berhadapan dengan rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika itu Yerusalem dikepung dan tidak ada pasukan yang dapat menolong. Namun Sanherib mengutus orang, menyampaikan supaya ini harus dikatakan kepada orang Israel. Kepada siapa mau berharap? Lihat, para Allah, para dewa telah dikalahkan. Tidak ada dewa yang lebih hebat selain dewa kami, kata utusan Sanherib. Tetapi apa yang terjadi? Saya bacakan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 37. Bagian akhirnya saja saya bacakan demikian saudaraku yang terkasih. Di dalam ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-38 saya bacakan. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Kiat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai, orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku yang terkasih, bagaimana Raja Sanherib, Raja Asyur menyombongkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan bangsa Israel, sehingga Tuhan menghukum dengan penyakit sampar. Bayangkan saudara, dalam satu hari 185.000 tentara, pahlawan-pahlawan, tentara-tentara yang perkasa, orang-orang yang sehat dan kuat, mati. Jumlahnya tidak sedikit, 185.000. Virus COVID ini saudaraku yang terkasih, yang menginfeksi kurang lebih 2 juta orang seluruh dunia. Yang meninggal kurang lebih 130 sampai 140.000. Tapi dalam kurun waktu 4 sampai 5 bulan. Ini dalam semalam 185.000. Dan semuanya orang sehat. Tentara-tentara. Pahlawan-pahlawan. Dan itu terjadi karena dosa seorang yang bernama Sanherib, Raja
Asyur. Sekali lagi ketika saya katakan ini, saudara, saya tidak sedang berdebat dan menyampaikan ini ada dosa. Tetapi saya mau katakan, saudaraku yang terkasih, kita bukan mencari dosa siapa sekali lagi. Bukan. Tetapi marilah kita menyadari, marilah kita membuka hati bahwa dosa mengakibatkan kesukaran, penderitaan, kesulitan. Dosa mengakibatkan manusia kehilangan sukacita dan kegembiraan. Yang artinya, seperti perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 15. Marilah saudara kita bersukacita. Marilah kita berusaha agar setiap orang berbalik dari dosanya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kiranya saudara dibukakan hatinya. Kiranya melalui kebenaran firman ini saya berdoa agar saudara dibuat mengerti dan memahami bahwa dosa mengakibatkan seseorang kehilangan sukacita. Saya berdoa bahwa saudara dapat memahami arti kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Yang kedua, dari menyadari, memahami arti kehilangan sukacita adalah terputusnya hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara, terputusnya hubungan yang indah dengan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 15, saudaraku yang terkasih, ayat 32 saya kembalikan baca. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini kita tahu bahwa adiknya berusaha, anak bungsu ini berusaha tinggal jauh dari ayahnya, di mana tempat itu ayahnya tidak melihat apapun yang diperbuat, dan ayahnya tidak intervensi terhadap apa yang dibuat oleh anak ini. Saudaraku yang terkasih, saya bacakan saudaraku di dalam bagian ini, ya. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan hidup dengan foya-foya. Saudara, negeri yang jauh di mana ayahnya tidak melihat. Negeri yang jauh di mana ayahnya tidak dapat mengirim hamba-hambanya. Negeri yang jauh di mana ayahnya tidak mengintervensi apa yang diperbuat. Ia ingin memiliki satu hubungan yang terpisah dari ayahnya. Tetapi justru hubungan yang terpisah itu yang membuat ia kehilangan sukacita. Sesuatu yang dia pikir bahwa sukacita itu adalah apabila saya ada bersama dengan teman. Sukacita itu adalah ketika saya dapat melakukan semua yang saya inginkan. Sukacita yang digambarkan itu adalah ketika ia melakukan dengan bebas segala sesuatu yang dilarang oleh ayahnya. Tetapi justru semua itu
mendatangkan penderitaan dan kesukaran. Semua itu membuat ia kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ketika anak yang bungsu ini berada dalam keadaan kelaparan dan ia tidak boleh makan makanan babi, ia teringat di rumah ayahnya akan hamba-hamba ayahnya yang hidup dengan sukacita, hidup dalam kegirangan yang penuh, walaupun mereka adalah hamba-hamba dari ayahnya. Hubungan antara hamba-hamba ini dengan ayahnya adalah satu hubungan yang indah. Dan ia merasakan bahwa hubungan itulah yang mendatangkan sukacita. Maka ia baru menyadari arti dari kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa sukacita yang sekarang ini dia kejar, sukacita yang sekarang ini dia perjuangkan adalah bukan sukacita yang sebenarnya. Ia baru menyadari arti kehilangan sukacita yang sungguh-sungguh adalah ketika dalam kondisi lapar dan ia tidak bisa makan dan ia memiliki hubungan yang terputus dengan ayahnya. Jadi di saat itulah ia menyadari bahwa sukacita di mana ia gambarkan akan datang. Sukacita yang ia cari dengan memuaskan segala yang diinginkan, melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh ayahnya. Ternyata sukacita itu adalah hanya sukacita yang sesaat. Sukacita yang justru mendatangkan penderitaan. Sukacita yang mendatangkan kesengsaraan. Sukacita yang mendatangkan suatu keadaan yang sangat sukar. Dan penderitaan itulah menyadarkan dia arti dari sukacita yang sesungguhnya adalah apabila seseorang memiliki hubungan yang indah dengan bapaknya. Apabila seorang hamba memiliki hubungan yang indah dengan tuannya dalam koridor kewajiban dan ketaatan. Apabila seorang istri memiliki hubungan yang baik dengan suaminya. Apabila seorang suami mengasihi istrinya, dan itulah hubungan yang indah. Apabila anak-anak hidup dalam takut dan hormat kepada orang tuanya. Dan itulah hubungan yang indah yang akan mendatangkan sukacita bagi semuanya. Jadi, bila saudara tidak dapat bersukacita saat seseorang yang berdosa berbalik dari dosa dan kesalahannya, sekali lagi bila saudara tidak dapat bersukacita saat seseorang yang berdosa berbalik dari dosa dan kesalahannya, saudara tidak dapat memahami arti kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak bersukacita bersama-sama saat Tuhan Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka tidak merasakan sukacita itu. Padahal dikatakan di dalam Alkitab, ketika satu orang bertobat, maka seisi dunia ini bersorak-sorai. Bahkan lebih daripada itu, seluruh malaikat di sorga bersorak karena satu orang yang berdosa, yang bertobat dari dosanya. Marilah saudara, jangan engkau kehilangan sukacitamu. Bila ada seorang yang berbalik dari dosanya, bersukacita, bergembiralah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Melalui bagian di sinilah kita berdoa. COVID-19 ini
mengajak saudara dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, berseru, berdoa agar kegerakan Allah, revival dari Tuhan terjadi. Banyak jiwa bertobat, berbalik dari segala dosa dan pelanggarannya, dan kembali kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan harapkan. Bukan kita memperdebatkan dosa siapa, salah siapa. Kita mencari kambing hitam, kambing putih, kambing merah. Tidak. Kita berdoa bersama, rapatkan barisan. Semua anak Tuhan, suami, istri, anak-anak, dan seluruh keluarga bergandengan tangan. Berdoa agar terjadi pertobatan yang besar di bangsa negara kita, di seluruh dunia. Katakan amin. Biarlah saudara katakan itu. Mari kita berdoa bersama. Adakan mujizat terjadi. Pertobatan besar terjadi. Sebab itu yang Tuhan mau. Bila saudara beranggapan bahwa hubunganmu dengan Tuhanmu baik-baik saja. Sementara saudara beribadah hanya secara normatif. Datang ke gereja hanya hari Minggu. Itu pun kalau sempat. Apalagi di tengah situasi seperti ini, banyak anak Tuhan yang menggunakan alasan untuk bermalasan dan tidak beribadah. Dengan alasan lupa, ketiduran, sibuk dan lain sebagainya. Hari ini saudara, mari saudara harus menyadari hubunganmu dengan Tuhan adalah satu hubungan yang mendatangkan sukacita yang besar. Kalau saudara sekali lagi hanya mendasarkan hubunganmu dengan Tuhan baik-baik saja karena beribadah secara normatif, hari Minggu ke gereja, ada waktu berdoa ya berdoa, kalau nggak ada waktu berdoa ya Tuhan tahulah segala kesukaran engkau. Berarti saudara belum menyadari arti kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Anak yang sulung, dia belum menyadari arti kehilangan sukacita. Ia berkata, "Bapa, engkau tidak adil. Kenapa engkau membuat pesta yang besar terhadap anakmu yang berbuat dosa? Anakmu yang berfoya-foya menghabiskan hartamu dengan pelacur-pelacur. Sementara aku yang di sisimu, engkau tidak pernah memberikan aku seekor anak kambing pun. Tapi ia yang berbuat dosa, ia yang menghancurkan milikmu ayah. Engkau menyembelih seekor lembu." Saudara lihat gambarannya. Anak sulung ini, dia berkata ia tidak bisa menyembelih anak kambing. Sementara adiknya diberikan lembu yang tambun. Tetapi Yesus berkata dalam perumpamaan ini kepada anak yang sulung. Kepada saudara dan saya yang menganggap bahwa hubunganmu dengan Tuhan baik-baik saja. Karena saudara ada di rumah Tuhan berdoa pada waktu-waktu tertentu. Maka saudaraku yang terkasih perhatikan ini ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kemudian saudaraku yang terkasih, saudara perhatikan apa yang Yesus katakan secara khusus kepada anaknya yang sulung. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ayahnya katakan di dalam ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudaraku yang terkasih, lihat Tuhan katakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Engkau tinggal minta. Engkau tinggal pergunakan. Engkau tidak perlu seperti itu. Hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, marilah kita belajar menyadari arti kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Ingat satu, engkau akan menyadari dan marilah kita selalu menyadari bahwa
engkau akan kehilangan sukacitamu apabila ada dosa. Oleh karena itu maka kita perlu berdoa, berseru kepada Tuhan akan terjadi pertobatan yang besar bagi bangsa negara kita ini. Dan mari kita bersukacita, bergembira apabila ada orang yang berdosa, berbalik dari dosanya datang ke rumah Tuhan. Sambutlah orang yang datang ke rumah Tuhan, walaupun itu orang memusuhimu, walaupun saudara itu mencacimu. Ketika ia datang di rumah Tuhan, sambut dia dan berkata, hai saudaraku, oh puji Tuhan, engkau sudah datang ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepadamu. Jangan engkau datang, ngapain kamu ke sini? Ini rumah Tuhan, ini bukan untuk orang yang berdosa kayak kamu. Jangan engkau berkata demikian. Karena engkau kalau berkata demikian, engkau belum mengerti, belum memahami, belum menyadari arti kehilangan sukacita. Justru engkau yang akan kehilangan sukacita. Tetapi ia yang berbalik dari dosanya beroleh sukacita yang besar. Oleh karena itu sekali lagi saudara, mari kita bawa orang-orang datang. Orang-orang berdosa berbalik dari dosanya kita bawa datang ke rumah Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi hati saudara dan saya. Katakan amin. Katakan kepada sebelahmu, mari kita berjuang agar banyak orang yang berdosa berbalik dari dosanya. Yang kedua saudaraku yang terkasih, jangan hanya beribadah secara normatif. Berjuang, berusahalah untuk tetap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhanmu, dengan Bapamu. Dan ingat, engkau dapat memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan bila hubunganmu dengan sesamamu baik. Tapi bila hubunganmu dengan sesamamu tidak baik, hubunganmu dengan Tuhan pun terputus. Ingat apa yang Tuhan katakan? Firman Allah katakan, apabila seseorang membenci sesamanya, maka kasih Allah tidak ada pada dirinya. Seorang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan hatimu penuh kebencian. Jangan biarkan ada anak Tuhan yang membenci seseorang di dunia ini. Sekalipun ia layak dibenci. Sekalipun ia patut engkau benci 7 turunan. Tetapi Tuhan menyatakan kalau engkau membenci seseorang, kasih Allah tidak ada padamu. Engkau tidak memahami kehilangan sukacita yang besar. Oleh karena itu jangan biarkan engkau kehilangan sukacitamu. Karena orang yang berbuat salah, karena orang yang berbuat jahat, karena orang yang melakukan kejahatan. Tetapi berdoalah untuk orang berbuat jahat agar berbalik dari kejahatannya. Sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Amin. Bagian yang kedua, kutemukan sukacita yang hilang. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus memberitahukan 3 perumpamaan agar saudara dan saya mengerti, memahami bagaimana menemukan sukacita yang hilang. Kalau tadi mengerti, memahami arti kehilangan sukacita, maka 3 perumpamaan ini juga menyatakan saudara mengerti bagaimana menemukan sukacita yang hilang. Haleluya, haleluya. Gembala yang kehilangan 1 ekor dari 100 ekor domba. Ia meninggalkan 99 ekor dombanya di padang gurun. Ia mencari 1 ekor yang hilang itu. Dan ketika ia menemukannya, ia menggendongnya dan menaruhnya di atas bahunya. Dan ia membawa domba-domba lain ke kandangnya. Dan ia memanggil tetangga sahabatnya untuk bersukacita bersama. Karena domba yang hilang ditemukan. Seorang wanita yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dimilikinya. Dikatakan saudaraku yang terkasih, wanita ini dia tidak hanya memegang yang 9 dirham, lalu mengabaikan yang 1 dirham. Saudara perhatikan nilai 1 dirham dibanding 9 dirham. Lebih besar yang 9 dirham. Dan banyak di antara kita, saudara tidak akan merasa kehilangan.
apabila hanya 1 dirham yang hilang. Karena kita masih punya 9 dirham. Banyak di antara kita tidak akan kehilangan sukacita apabila 1 ekor domba yang hilang. Karena masih ada 99 ekor domba yang lain. Nilai material daripada 99 ekor domba lebih besar daripada 1 ekor domba. Nilai dari 9 dirham lebih besar daripada 1 dirham. Namun saudaraku yang terkasih, ini berbicara tentang arti kutemukan sukacita yang hilang. Ini berbicara tentang jalan bagaimana kita menemukan sukacita yang hilang. Perumpamaan yang ketiga adalah anak yang terhilang. Bagaimana si bungsu menyadari dosa dan kesalahannya, menyadari hubungannya yang terputus, dan ia berbalik dari dosa dan pelanggarannya, dan ia akan memulai satu hubungan yang baru, hubungan yang dipulihkan, hubungan yang dibaharui bersama dengan ayahnya. Oleh karena itu, dalam 3 perumpamaan tersebut Tuhan menyatakan demikian. Pertama, setiap orang harus tahu dan bersukacita bersama malaikat Tuhan. Setiap orang harus tahu dan bersukacita bersama dengan malaikat Tuhan. Yang artinya, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini saudara harus menyadari bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan yang kecil yang seringkali saudara abaikan, yang seringkali saudara berkata, ini kan cuma bohong sedikit, ini kan cuma segini saja, masa sih Tuhan tidak berkenan? Saudaraku yang terkasih, dosa tetap dosa. Sekecil apapun dosa, seremeh apapun itu dosa, tetap itu dosa yang mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Tuhan tidak berkata bahwa dosa membunuh upahnya maut. Dosa berbohong 3 bulan masuk neraka. Tidak, saudara. Semua upah dosa sama adalah maut. Yang artinya, saudara, setiap orang harus tahu bersukacita bersama dengan malaikat Tuhan. Artinya, setiap orang harus memiliki hati yang peka. Hati yang selalu terbuka apabila ia menyadari dosa dan kesalahannya, ia segera berbalik meninggalkan dosanya. Setiap orang harus memiliki hati yang peka untuk segera menyadari kalau ia telah jatuh di dalam dosa. Itu berbicara tentang kutemukan sukacita yang hilang. Jangan biarkan dosa itu terus bertambah-tambah. Sebab saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa pencobaan itu datang adalah karena keinginan-keinginan kita. Dan apabila keinginan itu sudah matang, itu mendatangkan dosa. Dan dosa yang mendatangkan itu maut. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya bacakan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-13, 14, 15. Atau saya baca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Allah. Saudara yang di rumah baca Alkitab saudara dengan baik dan baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dipuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi saudaraku yang terkasih, sukacita kebahagiaan itu saudara temukan ketika saudara tahan uji, bertahan dalam pencobaan. Ya, ketika saudara tidak menuruti segala keinginan-keinginanmu, karena yang membuat engkau dicobai adalah keinginanmu. Saudara dipikat dan diseret oleh keinginanmu, dan itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi akhiri perbuatan dosamu. Sadari. Dan saudara, mari kita bertahan dalam segala pencobaan di dalam dunia ini. Maka sukacita dari Tuhan akan menyatakan mengalir kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Satu kali ketika ia ada di atas istananya, ketika ia sedang melihat pemandangan, tiba-tiba matanya tersangkut kepada seorang wanita yang sedang mandi. Matanya tidak mengalihkan pandangan dari wanita yang mandi ini. Maka timbul keinginan untuk mengetahui siapakah wanita itu. Ia tidak bisa berpikir dengan baik. Ketika ia tahu wanita itu sudah bersuami, ia tetap memiliki keinginan untuk berjumpa dengan wanita itu. Dan ketika dia sudah berjumpa dengan wanita itu, dia memiliki keinginan yang lain. Menikmati pemandangan yang dia lihat di atas lebih dekat. Dan ketika itulah dosa demi dosa datang. Ia berzina dengan istri orang. Dan dosa yang lain datang. Ketika wanita itu berbicara bahwa ia hamil. Sementara suaminya sudah 3 bulan lebih berperang. Ia berpikir bagaimana ini supaya tidak ketahuan. Ia membuat suatu rencana agar suaminya pulang dari peperangan. Tidur bersama dengan wanita ini. Sehingga ketika wanita ini hamil kemudian melahirkan, orang tidak curiga siapa bapaknya. Tetapi pria dari wanita ini, suami dari Betseba ini, ia tidak mau ke rumahnya. Walaupun ia mabuk, dibuat mabuk sedemikian rupa, 3 hari ia tidak mau pulang ke rumah istrinya. Karena ia mengingat teman-temannya berjuang di front terdepan dalam peperangan. Masa ia bersenang-senang dengan istrinya. Sehingga ketika Daud mengetahui, Daud membuat suatu surat kepada Yoab agar Uria ini ditempatkan di medan perang paling depan. Dan pasukannya mundur supaya ia mati. Dengan matinya Uria, Daud dapat mengambil Betseba menjadi istrinya. Dosa yang satu terus menumpuk dengan dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kutemukan jalan menuju sukacita yang hilang. Kutemukan sukacita yang hilang apabila saudara berpaling dari dosamu, memiliki hati yang peka, dan saudara memutuskan mata rantai dosa itu. Yang kedua, setiap orang harus segera menyadari, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan berbalik
dari segala kesalahannya. Ya, walaupun resikonya ia mungkin menghadapi tekanan, aniaya, mungkin ia akan dihina dan disepelekan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, bagi anak-anak muda, ketika ia berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, setia ke gereja, pasti akan datang ejekan, hinaan, dan olokan. Wih, lihat calon pendeta akhir zaman. Ada lagi bilang, ish, orang suci nih, orang suci nih. Saudaraku yang terkasih, ketika teman-teman saudara merokok, bagi para pria, remaja, pemuda, lalu saudara berkata, maaf saya tidak merokok. Saudara akan dikata, ye, orang suci nih. Dan ketika itu terjadi, hinaan, olokan itu, saudara harus bertahan. Saudara jangan ikuti dengan berkata, lu kalau nggak merokok lu banci. Saudara nggak usah takut dengan perkataan itu. Karena setiap orang harus menyadari bahwa segala sesuatu yang diperbuat dalam perbuatan dosa membuat seseorang kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Yang ketiga, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran merupakan faktor penyebab seseorang dapat kehilangan lebih banyak. Sekali lagi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran merupakan faktor penyebab seseorang dapat kehilangan sukacita yang lebih besar. Dapat kehilangan sukacita yang lebih banyak, lebih besar. Dan ketika seseorang mau berbalik dari segala dosa pelanggarannya, maka banyak orang dilandasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Saudara, kenapa banyak orang yang berdosa tidak berani datang ke rumah Tuhan? Satu, karena takut nanti orang menolak dia. Dua, khawatir, cemas, dan takut. Saudaraku yang terkasih, bahwa kalau ia sudah datang ke gereja, ia masih berbuat dosa lagi, maka ia akan lebih susah. Tiga, saudaraku yang terkasih, karena banyak orang tidak memiliki keberanian untuk mengakui dosa dan bertobat. Jadi sekali lagi saudara, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran merupakan faktor penyebab seseorang dapat kehilangan sukacita yang lebih besar, lebih banyak. Banyak orang takut, cemas, khawatir. Kalau ia datang ke gereja, ada orang yang mengoloknya. Apa orang seperti ini bisa bertobat? Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ia khawatir dan takut kalau ia datang ke rumah Tuhan, kemudian ia keluar dari rumah Tuhan, ia masih tetap berbuat dosa. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang khawatir, takut, dan cemas bahwa ia tidak dapat berubah dan berbalik dari dosanya. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasanmu menghalangimu datang ke rumah Tuhan. Temukan sukacita yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, temukan sukacita yang hilang dari dalam hidupmu. Dan itu berbicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan telah menyatakan kasih-Nya yang besar dengan mati di kayu salib buat kita, agar kita dipenuhi dengan kasih dari Bapa dan hubungan kita pulih. Sukacita Tuhan memenuhi hidupmu. Jadi mari kita temukan sukacita yang hilang. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita menyadari betapa penting dan berharganya hubungan yang indah dengan Kristus.
Dan itu hanya ada apabila kasih Tuhan memenuhi kita. Naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, karena kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini saudaraku yang terkasih, bagi saudara yang masih ada menyimpan kesalahan, ketidaksukaan, kemarahan, apalagi kebencian dan kepahitan terhadap orang yang terdekat kepadamu, apakah itu orang tua, suami, istri, atau kepada orang-orang yang dulu dekat dengan kita. Saudara disakiti dan saudara belum bisa melupakan kesakitan itu. Saudara belum bisa melupakan, bahkan mengampuni dia. Hari ini saudaraku yang terkasih, sukacitamu telah hilang. Temukan sukacita itu. Saya mau berdoa buat saudaraku yang terkasih. Saudara yang berada dalam kondisi ini, saya mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Engkau lihat Tuhan hati kami. Engkau tahu hati kami. Tidak ada yang tersembunyi dari dalam hati kami di hadapan-Mu. Engkau lihat kalau ada kemarahan, kebencian, oh iri hati terhadap sesama kami. Tuhan ampuni umat-Mu. Bebat luka hati mereka. Jamah, sembuhkan, pulihkan mereka dalam hubungan kasih dengan kepadamu Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang terbesar dengan rela mati di kayu salib, supaya umat-umat-Mu dipulihkan dalam hubungan kasih, memiliki kasih yang daripadamu, dan mereka dapat mengasihi sesama mereka seperti mereka mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, saya mau berdoa dalam pokok doa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saudara yang berada di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan bahwa saudara akan berjatuh dalam dosa,
bahwa saudara tidak dapat hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Ia Tuhan berkuasa memelihara saudara. Serahkan segala kekhawatiranmu. Biarkan tangan Tuhan menuntun dan membimbingmu. Yang Tuhan mau engkau memiliki hati yang peka. Engkau mengundang Dia dan mengizinkan Tuhan menolongmu. Maka Ia akan menuntunmu, membebaskan dan melepaskanmu dari jerat segala ikatan kuasa dosa apapun. Hari ini Bapa, engkau lihat kalau ada umat-umatmu yang saat ini tidak berani datang ke rumah Tuhan. Kalau ada di antara umat-umatmu yang dibelenggu dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan untuk datang ke rumahmu. Karena ia takut tidak bisa berbuat lebih benar. Dia takut dosanya akan lebih banyak lagi Tuhan. Hari ini Tuhan jamah bebat segala luka hati mereka, kekhawatiran, kecemasan mereka dipatahkan dalam nama Yesus. Sebab itu adalah ikatan dari kuasa kegelapan. Biarlah umat-umatmu diberikan keberanian datang kepadamu, mengakui dosa dan mengadakan pertobatan, supaya sukacita yang daripadamu dipenuhkan dalam hidup mereka. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara yang saat-saat ini merasa bahwa hidupmu baik saja, bahwa ibadahmu baik saja. Saudaraku yang terkasih, jangan biarkan sukacita dari Tuhan hilang oleh karena ibadah yang normatif. Haleluya. Kami hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, biarlah kami semua menyadari bahwa ibadah kami tidak hanya secara normatif. Kami selalu berusaha untuk menjalin hubungan, membangun hubungan yang lebih dekat, lebih erat, lebih dekat. Oleh karena itu Tuhan, kasih-Mu mengalir memenuhi kami. Hari ini lebih dari hari kemarin, hari besok lebih daripada hari ini, sebab Engkau mencurahkan kasih-Mu selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kasih-Mu yang membangkitkan suatu gairah dan semangat baru bagi umat-umat-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami hamba berhenti berbicara dan Engkau yang berbicara lebih jauh lewat kebenaran firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus. Dan kami sambut firman-Mu di dalam hati kami, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya doa saya, harapan saya, sukacitamu menjadi penuh. Nanti Ibu Gembala akan memberikan beberapa pengumuman untuk ibadah kita selanjutnya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan dan kita semua sudah terima berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Hari Kamis ibadah di Komisi Wanita seperti biasa itu kita melalui live streaming, dan saudaraku jamnya jam 6:30 malam. Untuk hari remaja Jumat jam 7 malam. Lalu hari Sabtu untuk ibadah pemuda dan tunas remaja dan komisi pria juga melalui live streaming. Kalau untuk hari Minggu jam 10, saudaraku, untuk sekolah minggu itu jam 10 pagi melalui recording. Ya, jadi saudaraku, 8 pagi dan jam 5 sore itu ibadah live streaming untuk umum. Itu saja dari kami, pengumuman-pengumuman yang ada. Dan hanya tambahan dari saya, bagi saudara yang memerlukan doa, di Pastori ada doa jam 7 malam dan ada doa rantai. Saudara yang bisa ikut ambil bagian, ada doa puasa dan doa rantai. Itu saja, dan Tuhan yang memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu
di sepanjang hidupku. Akhirnya umat-umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang dicurahkan bagi kita sekalian, baik yang di tempat ini maupun semua umat Tuhan yang berada di rumah saat ini yang mengambil bagian dalam ibadah. Tangan Tuhan yang menyertai memberkati engkau. Cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal tercurah, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menuntun membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memelihara kita tanpa cacat celah, dihentarkannya kita tiba berjumpa dengan Yesus Setiawan yang permai dalam kemuliaan Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati usaha pekerjaanmu berhasil beruntung. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan panjang umur. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kasih sayang Tuhan. Diberkatilah engkau remaja, pemuda dan pemudi. Tuhan menyertai memberkatimu dalam usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati dalam pendidikanmu. Tangan Tuhan menopangmu untuk engkau mengecap kebaikan kemurahan Tuhan. Akhirnya rahmat, damai, sejahtera Kristus Yesus tercurah bagi kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kita bersuka cita kembali berkumpul bersama di dalam Kristus Yesus di waktu yang akan datang. Ibadah kita diperhatikan dan mengambil bagian bersama-sama. Salam Pantekosta, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.